Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah yang kita sudah sampai pembahasan tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Salisan wa rabi'an babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani ay al-maf'uli fihi. Yang ketiga dan yang keempat, yaitu dari kedudukan kata dalam kalimat yang wajib mansub adalah bab dzarfiz zamani wa dzarfil makan, yaitu bab tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan yang disebut maf'ul fi, ya. Kita mengenal ada istilah maf'ul bih. Ya, kalau dzaraf zaman dan dzaraf makan ini disebut sebagai maf'ul fi, ya. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata Ibnu Hajar Masan Haji, semoga Allah merahmatinya, babu dzarfiz zamani wa dzarfil makani. Dzarfuz zamani huwa ismuz zamani al-mansubu bi taqdiri fi nahwu al-yawma wal lailata wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma asbaha dzalika. Bab tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzaraf zaman adalah isim zaman atau nama waktu yang dinasabkan dengan takdir makna fi, ya, yang mengandung makna fi. Nahwu al-yauma, contohnya al-yauma, ya. Kalau kita mengatakan al-yauma, maka ada makna fi di situ. Di hari ini. Wal lailata, di malam ini, ya. Kemudian wa ghudwatan, ya. Ini di pagi hari, ya. Ghudwah itu pagi hari. Wa bukratan sama pagi hari. Nanti insya Allah ada penjelasannya. Apa bedanya ghudwah dengan bukrah. Wa saharan, ini di waktu sahur. Ghadan, besok. Atamatan. Atamatan itu malam, ya. Malamnya itu selepas isya. Wa sabahan, di waktu subuh. Wa masaan, di waktu sore. Wa abadan, ini selamanya. Wa amadan, sama dengan abadan. Kemudian hinan, suatu ketika. Wa ma asbah dzalika, dan apa-apa yang menyerupi yang demikian itu, ya. Jadi yang disebutkan oleh musannif di sini bukan pembatasan. Ya, bukan berarti selain ini itu bukan dzaraf, ya, bukan dzaraf zaman. Banyak dzaraf zaman yang belum disebutkan, ya, selain yang ini. Ini hanya misal saja, makanya dikatakan nahwu, ya, contohnya. Bukan wahia, ya. Jadi lafaz yang dipilih nahwu, contohnya. Ini menunjukkan bahwa di luar lafaz yang telah disebutkan ini masih banyak, ya, kata yang bisa kita gunakan sebagai dzaraf zaman. Asy-syarhu, penjelasan, al-dzarfu lughatan al-wi'a'u. Ya, dzaraf secara bahasa adalah wi'a. Wi'a itu bejana, ya. Sesuatu yang digunakan untuk menempatkan sesuatu. Kita lihat catatan kakinya. Qila lil azminati wal amkinati dzurufan, ya. Bagi zaman, ya, atau masa dan tempat itu ada dzuruf. Ya, ada tempatnya. Li'annal af'ala tujadu fiha, karena perbuatan itu, ya, terjadi padanya, ya, terjadi pada masa tertentu dan tempat tertentu. Fa kullu fi'lin la budda an yaqa'a fi zamanin wa makanin. Maka setiap fi'il itu semestinya, ya, pasti terjadi pada zaman dan tempat tertentu. Fa idza qulta, maka apabila kau mengatakan qara'a Zaidunil Qur'ana sabahan, ya, Zaid telah membaca Al-Qur'an di waktu subuh, faqad bayyanta az-zamana alladhi waqa'at fihi al-qira'atu wa huwa as-sabahu. Maka sungguh engkau telah menjelaskan waktu yang mana terjadi padanya pembacaan Al-Qur'an, ya. Wa huwa as-sabahu, yaitu waktu subuh. Wa idza qulta qara'a Zaidunil Qur'ana amama syaikhi, faqad bayyantal makana alladhi waqa'at fihi al-qira'atu wa huwa al-mawdi'u alladhi qaddama syaikhi. Dan apabila kamu mengatakan qara'a Zaidun al-Qur'an amama syaikh, ya, Zaid telah membaca Al-Qur'an di depan syaikh, maka sungguh engkau telah menjelaskan tempat yang mana terjadi padanya al-qira'ah, pembacaan Al-Qur'an, yaitu al-mawdi'u alladhi qaddama syaikh, yaitu tempat yang ada di hadapan syaikh, depan syaikh. Fa kalimatu sabahan tusamma dzarfa zamanin, maka kata sabahan dinamai sebagai dzaraf zaman. Wa kalimatu amama tusamma dzarfa makanin, dan kata amama
dinamakan dzaraf makan, ya. Wastirahan dan definisi dzaraf secara istilah yanqasimu ila qismaini, ya terbagi menjadi dua, dzarf fi zamanin wa dzarf fi makanin. Ada keterangan waktu dan ada keterangan tempat. Fa dzarfu zamani ta'rifuhu huwa ismu zamanil mansubu bi taqdiri fi. Ya dzarf zaman definisinya adalah kata waktu, ya yang dinasabkan dengan takdir fi, dengan mengandung makna fi. Misaluhu ji'tul yauma, contoh-contohnya ji'tul yauma, saya telah datang hari ini, ya. Maka ji'tul yauma, al yauma ini ada takdir fi-nya. Saya telah datang di hari ini, ya. Fi hadzal yaum, ya, ini yang dimaksud bi taqdiri fi. Fal yauma dzarfu zamanin mansubun wa huwa yadullu 'ala az-zamani alladhi waqa'a fihi al-maji'u. Maka al-yauma dalam kalimat ji'tul yauma adalah dzarf zaman yang dinasabkan dan ia itu menunjuki atas waktu yang terjadi padanya kedatangan, ya. Jadi kedatangan saya itu terjadinya pada hari ini. Wa mislul yauma, dan yang semisal dengan yauma, lailatan wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan, sebagaimana disebutkan oleh musannif, yaitu Ibnu Jurm as-Sanhaji rahimahullahu taala. Kita lihat catatan kakinya. Ya, di sini dijelaskan, ya, yaum itu kapan sampai kapan, ya. Al-yaumu, ya, yang namanya hari itu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar, ya, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, ya. Jadi bukan terbitnya matahari, dari terbitnya fajar, berarti dari waktu subuh, ya. Dari subuh sampai maghrib, ya, terbenamnya matahari, ini namanya al-yaum, hari ini. Wal lailata, dan malam itu min ghurubi syamsi ila tulil fajri, dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, ya, dari sampai subuh. Wa ghudwatan min salatil fajri ila tulil syamsi, dan ghudwah itu dari salat subuh sampai terbitnya matahari, ya. Jadi dari habis salat subuh nih sampai matahari muncul, ya, sampai habis waktu subuh itu namanya ghudwah. Wa bukratan, dan bukra itu huwa awalun nahari, ya, adalah awal siang. Ya, awal siang itu, ya, berarti masih mungkin sekitar habis terbit matahari sampai mau zuhur, ya, dekat-dekat waktu duha, ya. Wa saharan, ya, di waktu sahur itu huwa akhirul laili qubailal fajri, ya, akhir malam, ya, sedikit sebelum fajar. Ya, sekitar mungkin, ya, 30 menit sampai 15 menit sebelum adzan subuh. Wa ghadan huwa ismul yaumil ladzi ba'da yaumika alladzi anta fi. Dan ghadan itu besok, ya, adalah nama hari yang setelah hari di mana engkau berada padanya. Artinya hari setelah hari ini, ya, besok. Wa atamatan hiya sulusul laili al-awwali. Dan atama itu adalah sepertiga malam yang pertama. Jadi kalau kita malam dibagi menjadi 3, ya, dimulai dari sholat isya, ya, mungkin dari sholat isya sampai jam mungkin 10 sampai jam 11, ya. Kemudian wasobahan huwa awalun nahari, ya, subuh itu waktu awal siang, ya. Wa masaan huwa min zawali syamsi ila nisfil laili, dan sore itu dari tergelincirnya matahari, yaitu berarti dari sholat zuhur, ya. Tergelincirnya itu maksudnya ketika matahari mulai kan awal waktu zuhur itu adalah ketika matahari tepat di atas kepala kita. Nah, ketika sudah bergeser sedikit itu, ya, disebut dengan zawal syamsi. Ya, berarti dari sekitar jam 12 kalau di Indonesia, ila nisfil lail, sampai pertengahan malam, sampai jam 12, ya. Wa abadan wa amadan kullun minhuma ismun lizamanil mustaqbali, ya. Dan abadan serta amadan, setiap dari keduanya itu adalah isim untuk adalah nama untuk waktu yang di masa datang selamanya, ya. Wa hinan ismun li zamanin mubhamin, dan hinan itu nama untuk waktu yang tidak jelas, ya. Misalkan kita katakan sadhabu ila baitika hinan, ya. Itu artinya saya akan pergi ke rumahmu kapan-kapan. Kapan waktunya tidak jelas, ya. Ini, ya, sering kita gunakan untuk bahasa basi, ya. Baik. Wa minhu qauluhu ta'ala sayalamuna ghadan, ya. Dan di antara contoh dzaraf, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala sayalamuna ghadan, ya, mereka akan mengetahuinya besok. Ini surat Al-Qamar ayat 26.
Wa qawluhu wasabbihuhu bukratan wa asila, ya. Dan mereka bertasbih kepadanya di waktu pagi dan malam. Wa qawluhu wa la yatamannahu abada. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan mungkin ya mengharapkannya selamanya. Fadharfu zamani ibaratun anil layali wal ayyami wa ma asbaha dzalika min asma'iz zamani nahwu as-sanata wasyahra wad-dahra. Ya, maka dzarf zaman itu adalah ungkapan atau istilah ya dari malam-malam dan hari-hari, ya. Dan apa-apa yang menyerupai demikian itu dari nama-nama waktu. Nahu as-sanata tahun ini, asyhara bulan ini, ad-dahra masa ini, ya. Jadi apapun yang menunjukkan keterangan waktu bisa dijadikan dzaraf. Syaratnya apa? Dimansubkan, ya, dimansubkan. Kemudian yang kedua dzarful makani. Qala musannif rahimallahu taala, wa dzarful makani huwa ismul makani al-mansubu bi taqdiri fi nahwu amama wa khalfa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa izaa'a wa hidaa'a wa tilqaa'a wa huna wa samma wa ma asbaha dzalika. Dan dzaraf makan itu adalah nama tempat yang dinasabkan dengan mengandung makna fi. Contohnya amama, di depan ada fi-nya. Wa khalfa di belakang, qaddama di depan, wara'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, ma'a bersama, izaa'a hidaa'a tilqaa'a semuanya di depan, huna di sini, sama di sana, ya. Wa ma asbaha dzalika, dan apa-apa yang menyerupai demikian. Artinya sekali lagi, ini bukan pembatasan. Selain yang disebutkan oleh musannif di sini, itu bisa juga termasuk dzaraf makan kalau itu menunjukkan keterangan tempat. Asyarhu, penjelasan. An-nausani minaz dzarfi huwa dzarful makani, ya. Jenis kedua dari dzaraf adalah dzaraf makan. Ta'rifuhu wasmul makanil mansubu bi taqdiri fi. Definisinya adalah nama tempat yang dinasabkan dengan mengandung makna fi. Misaluhu jalastu tahta syajarati. Contoh-contohnya, jalastu tahta syajarati. Contohnya, jalastu tahta syajarati. Saya duduk di bawah pohon. I'rabu tahta dzarfu makanin wa huwa ismun mansubun yadullu ala makani wuqu'il fi'li, ya. I'rabnya ya dalam kalimat jalastu tahta syajarah, tahtanya itu dzaraf makan dan dia adalah isim yang dinasabkan yang menunjuki atas tempat terjadinya perbuatan, ya. Artinya duduknya itu di mana? Di bawah pohon, ya. Wa qad dzakara musannifu minal alfadid dalati 'alal makani 13 lafdhan. Dan sungguh musannif itu telah menyebutkan di antara lafaz-lafaz yang menunjuki atas nama tempat ada 13 lafaz. Wa hiya amama wa huwa bima'na qaddama. Dan dia itu contohnya amama wa huwa bima'na qaddama. Dan amama itu bermakna qaddama, di depan. Mislu jalastu amama syaikhi. Contohnya, saya duduk di depan syekh. Wa khalfa wa huwa aqsu amama, ya, dan khalfa. Khalfa itu kebalikannya amama. Ya, jadi kalau amama di depan, ya, khalfa di belakang. Nahwu shallaitu khalfal imami. Saya salat di belakang imam. Wa qaddama nahwu qalika masyaitu qaddamal jaisyi, ya. Dan qaddama contohnya perkataanmu, saya berjalan di depan, ya, tentara. Wa ra'a bimana khalfin, ya, bimana khalfafan. Wa ra'a bimana khalfa, dan wara itu maknanya seperti khalfa. Nahwu qouli ta'ala, yaitu di belakang, ya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, fanabaduhu wara'a zuhurihim. Ya, maka mereka melemparkannya ke belakang punggung mereka. Ya, fanabaduhu wara'a zuhurihim. Ini dalam surat Ali Imran ayat 187. Wa fawqa, ya, kemudian fawqa ismun lil makanil 'ali. Nahwu qouli ta'ala wa huwal qahiru fawqa ibadihi, ya. Fawqa itu artinya di atas, ya, nama untuk tempat yang tinggi. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Ini surat Al-An'am ayat 18. Artinya, dan dialah Allah yang berkehendak, ya, maha berkehendak di atas hamba-hambanya atau berkuasa. Wa tahta ismun lil makanis safili, nahwu qouli ta'ala yubayyi'unaka tahta syajarah, ya. Tahta itu nama untuk tempat yang rendah atau di bawah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, yubayyi'unaka tahta syajarah, ya. Mereka membaiatmu di bawah pohon. Wa inda
ismun lima qaruba minal makani nahu qali ta'ala fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Ya, dan inda itu di sisi adalah nama bagi yang dekat dari sebuah tempat. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, maka sebutlah nama Allah, maka berzikir kepada Allah ya ketika atau di sisi masy'aril haram. Wa ma'a ismun limakanil musahabah. Dan ma'a itu ya nama untuk tempat yang musahabah. Musahabah itu menyertai ya. Kedekatan antara satu hal dengan hal yang lain ya, bersama. Nahu qali ta'ala arsilhu ma'ana, ya utuslah ia bersama kami. Wa iza ay muqabil ya. Dan iza itu artinya di hadapan. Nahu qali ka waqaftu iza al-maktabati, ya saya berdiri di hadapan atau di depan perpustakaan. Wa hida'a bi ma'na qariban. Dan hida dengan makna dekat. Nahu qali ka jalastu hida al-masjid. Ya, hida ini di depan juga sebetulnya ya, tapi dia maknanya dekat. Jalastu hida al-masjid, saya duduk di dekat masjid. Wa tilqa'a ay muqabil ya. Tilqa'a sama dengan iza'a, hida'a juga. Maknanya di depan. Nahu qali ta'ala walamma tawajjaha tilqa'a Madyana, dan tatkala ya ia menghadapkan wajahnya ke arah Madian, ke arah kota Madian ya. Tilqa' ini atau ke hadapan atau di depan kota Madian. Tayyib. Wa huna, dan huna, kemudian huna ismu isyaratin lil makanil qaribi. Dan huna itu adalah isim isyarah untuk tempat yang dekat. Jadi huna itu memang isim isyarah yang bermakna dzaraf. Isim isyarah yang bermakna dzaraf makan. Nahu qalika jalastu huna. Contohnya perkataanmu jalastu huna. Saya duduk di sini ya. Ini kan seperti isim isyarah dan dia bermakna dzaraf. Wa samma ismu isyaratin lil makanil ba'idi adalah isim isyarah untuk tempat yang jauh ya. Jadi kalau huna itu di sini, sama itu di sana. Begitu pula hunaka, sama di sana juga. Taqulu jalastu sama, saya duduk di sana. Ai hunaka, artinya di sana. Wa kadza yuqalu fi baqiyati asma'il jihati nahu yamina wa shimala. Begitu pula dikatakan ya pada sisa-sisa isim yang bermakna jihad, arah. Contohnya yamina di kanan, wa shimala di kiri. Ya, jadi semua kata yang maknanya itu menunjukkan keterangan tempat itu bisa dijadikan dzaraf makan dengan syarat dimansubkan, ya harus dimansubkan. Baik, kita baca faidah dan tambihatnya. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, qaul musannifi bi taqdiri fi ay taqdiru ma'naha la lafdhiha. Taqdiru ma'naha la lafdhiha, ya. Artinya mentakdirkan maknanya bukan lafaznya. Jadi dzaraf zaman dzaraf makan itu mengandung makna fi, bukan mengandung lafaz fi di depannya, tapi maknanya yang ada fi-nya. Seperti ya ketika mengatakan ya jalastu amamal masjidi, maka maknanya ada fi-nya, saya duduk di depan masjid ya. Jadi maksudnya mengandung makna fi, bukan lafaz fi. Jadi bukan jalastu fi amamil masjidi, tapi jalastu amam masjidi, hanya saja maknanya mengandung makna fi ya, seperti itu. Li'annahu qad la yasihhu taqdiruha qabla dzarfi ya. Karena tidak sah ya mentakdirkannya sebelum dzaraf. Wa dzalika nahu sirtu qablahu wa shallaitu ma'hu wa nahuma ya. Dan itu contohnya sirtu qablahu ya, saya berjalan sebelumnya. Maka tidak kita katakan sirtu fi qablihi, tidak ya. Wa shallaitu ma'hu ya, tidak kita katakan shallaitu fi ma'hu, tidak boleh seperti itu. Jadi ini maksud dengan takdir fi yaitu pada maknanya, bukan pada lafaznya ya. Kemudian al-faidah tsani yang kedua, sama bi fathit ta'i ya, ismu makanin bi khilafi summa bi dhammis sa'i fa inna harfu atfin ya. Jadi sama itu yang fathah sa-nya adalah isim makan, berbeda dengan summa yang dhammah sa-nya, maka itu adalah huruf ataf. Jadi yang dzaraf makan itu yang sama, adapun summa ini huruf ataf ya. Al-faidatus salisah, idza lam yatadamman ismu zamani ma'na fi la yakunu dzarfan bal yakunu kasairil asma'i yu'rabu ala hasabi mawqi'ihi fil jumlati. Ya. Apabila kata waktu tidak mengandung makna fi, maka dia bukanlah dzaraf, bahkan ia seperti seluruh isim yang di-i'rab sesuai dengan tempatnya di dalam sebuah kalimat.
fayakunu mubtada'an, maka ia bisa menjadi mubtada, nahwu yaumuna sa'idun. Contohnya yaumuna sa'idun, hari kita bahagia, ya. Maka perhatikan, kalau kita ngomongnya yaumuna sa'idun, ini yaum di sini bukan dzaraf makan. Kenapa? Dia mubtada, dia marfu, ya. Maka yaumuna di sini yaumunanya mubtada, sa'idunnya khabarnya. Wa khabaran bisa juga menjadi khabar, ya. Contohnya hada yaumul aidi. Ini adalah hari Id. Perhatikan. Yaum di sini bukanlah dzaraf makan, bukanlah dzaraf zaman, tapi khobar, ya. Karena kalimatnya hada yaumul id. Ini adalah hari Id. Wa fa'ilan bisa juga isim makan, ya, isim zaman itu menjadi fa'il, nahwu jaa syahrus shaumi, ya. Telah datang bulan Ramadan. Lihat, bulan di sini bukan menjelaskan keterangan waktu, ya, tapi sebagai pelaku, ya, fa'il. Wa maf'ulan bihi bisa juga sebagai maf'ul bih, ya. Nahu qouli ta'ala wa anzirhum yaumal azifah. Ya, dan peringatkanlah kepada mereka, ya, tentang hari kiamat. Ya, wa kadzalika idza dakhala harfu jarrin ala ismi zamani aw al makani fa innahu yakunu isman majruran wa la yakunu dzarfan, ya. Begitu pula apabila, ya, isim zaman ini dimasuki huruf jar, maka atau, ya, dan begitu pula apabila masuk huruf jar atas nama waktu dan nama tempat, maka sesungguhnya ia adalah isim majrur dan bukanlah dzaraf. Ya, jadi kalau nama tempat yaum, ya, kemudian nama yaum itu nama waktu, kemudian nama tempat seperti amama, ya. Kalau kemasukan huruf jar di depannya, maka dia bukan lagi dzaraf yang mansub, tapi dia majrur, ya. Nahu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, fi yaumi kana miqdaruhu 50.000 sanah, pada hari di mana timbangannya adalah 50.000 tahun, ya. Maka di sini yaum di sini karena didahului oleh huruf jar, kita tidak boleh mengatakan yaum ini dzarfun mansubun, karena kalau dzarf sudah pasti mansub, ya. Tetapi dia jar majrur. Wa qoulihi ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim, ya. Mereka takut kepada Tuhan mereka, ya, dari atas mereka. Silakan lihat Jami' Durus, ya. Jadi inti dari poin yang ketiga ini adalah kalau ada nama tempat atau nama waktu yang tidak mansub, berarti itu bukan dzaraf, ya. Kalau ada nama tempat yang tidak mansub, berarti itu bukan dzaraf. Atau intinya adalah tidak diniatkan untuk dzaraf, ya. Kalau dia tidak diniatkan untuk dzaraf seperti yaumnya, itu bisa jadi mubtada, ya, yaumuna sa'id, ya. Kemudian bisa juga sebagai fa'il seperti jaa syahrul ramadan, ya. Telah datang bulan Ramadan. Ya, intinya kalau tidak diniatkan sebagai dzaraf, maka dia bisa menjadi apa saja sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Kemudian al-faidatu rabi'ah, faedah yang keempat dan terakhir, minal kalimati allati tusta'malu ghaliban dzurufan, di antara contoh-contoh kata yang digunakan sebagai dzaraf, ya, secara umum atau biasanya, id, ya, ketika, dan ida apabila. Silakan lihat Al-Mughni halaman 111 dan halaman 127. Baik, barangkali sampai di sini pembahasan tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.